Setelah berhasil mengalahkan GR, Jin meminta mayat dan perlengkapan yang dipakai oleh GR. Jin kemudian memberikan pedang GR kepada Fran karena lebih baik dimiliki olehnya. Sebelum pergi ke ruangan inti, Jin meminta kotak yang pernah dia titipkan. Kotak itu ternyata berisi tongkat Blessing of Hades. Tongkat ini menyerap energi kehidupan penggunanya, tapi Jin harus menggunakan itu untuk pertarungan terakhir. Ketika mereka sedang membicarakan ruangan Dungeon Master, terdengar suara yang entah dari mana. Mereka mencari sumber suara itu, kemudian muncul aktivasi sihir di bawah mereka semua. Mereka terteleportasi dan menghilang, hanya Selkan yang tersisa di ruangan tadi. Kasihan Selkan. Mereka berpindah ke ruangan inti dungeon dan mendapati ada seseorang yang sudah menunggu mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dungeon Master, The Real Ainz cuy. Ainz kemudian mengarahkan sihir ke arah Fran yang menghancurkan seluruh perlengkapannya termasuk Master. Fran sangat sedih dan berteriak, namun itu semua hanya sekedar ilusi hasil dari Hosoku yang Ainz keluarkan. Fran kemudian tersadar berkat penyembuhan dari Master. Master melihat kalau Ainz hanya sekuat iblis di dungeon pertama, tapi Master merasakan sihir yang aneh. Ada kemungkinan Ainz telah menyembunyikan status aslinya. Jin juga menyadari akan hal itu. Mereka kemudian mencoba menggunakan bulu teleportasi untuk keluar dari ruangan. Sayangnya bulu teleportasi tidak bisa digunakan. Ainz ngasih tahu kalau ruangan ini bisa mengunci efek teleportasi. Ainz kemudian banyak memanggil Overlord Undead. Semua Undead itu merupakan Undead kelas tinggi yang setingkat dengan Himeko dan GR. Meskipun Master sebelumnya menyarankan Fran untuk kabur, tapi sekarang Fran sudah membulatkan tekad untuk melawan selama ada Master di sampingnya. Jin kemudian mencoba menggunakan tongkat Hadesnya. Jin merapalkan mantra hingga tongkat itu memunculkan nyanyian aneh. Jin kemudian mengangkat tongkat itu, dan saat para undead mendekatinya, muncul ledakan cahaya yang mengenai Ainz dan kawan undeadnya. Tongkat Hades ini mengambil sebagian energi kehidupan penggunanya, tapi sebagai gantinya tongkat itu bisa membersihkan undead dalam jangkauan yang luas dan menembus pertahanan sihir mereka. Master dan Fran tercengang dengan kekuatan tongkat Hades. Jin bisa membunuh semua undead itu tanpa sisa, tapi sayangnya Ainz masih hidup. Jin tidak menyangka kekuatan Hades tidak mempan terhadap Ainz. Jin tertegun sambil muntah darah. Fran mencoba menyembuhkan Jin, tapi tidak bisa karena itu bukan luka yang bisa disembuhkan. Fran kemudian menyuruh Jin mundur dan Fran menghadapi Ainz. Serangan Fran mengenai Ainz dengan telak, tapi Ainz mengembalikan serangan itu dengan pukulan yang membuat Fran sampai muntah darah. Meskipun Ainz adalah necromancer, dia cukup percaya diri dengan kemampuan tarung jarang rekatnya. Fran terpental sampai harus ditahan oleh Jet. Fran tidak bisa langsung bangkit karena serangan Ainz yang terlalu kuat. Master berdiskusi dengan Jin karena semua serangan mereka tidak ada yang mempan. Jin juga tidak mengerti. Dia tidak bisa mendeteksi karena Soul Eye tidak bekerja pada undead. Jin kemudian meminta Master dan Fran untuk memberi dia sedikit waktu. Jin akan mencoba sesuatu untuk meraih kemenangan. Fran kemudian menghadapi Ainz, sedangkan Jet akan melindungi Jin. Di sini Ainz ternyata menunggu mereka selesai menyusun rencana. Gayanya persis Ainz banget ya. Ainz kemudian memanggil Overspec Undead, ritual pemanggil kayak punya Jin. Ainz ingin melihat apakah mereka bisa digunakan untuk tujuannya. Fran dan Master terus bertarung melawan para undead. Meskipun lemah, tapi undead-undead itu terus bermunculan. Master berpikir tentang tujuan Ainz. Apa mungkin Ainz ingin mengubah mereka menjadi high undead, dan pertarungan ini hanya sebagai uji potensi. Walaupun begitu, sisi baiknya mereka jadi bisa mengulur waktu untuk Jin. Ketika mendapati celah, Fran mencoba menyerang Ainz. Dia menyerang bagian kepala tapi tidak mempan. Ketika Fran menyerang tangan yang tadi memukulnya, tetap saja serangan Fran menembus tangan Ainz. Mereka bingung dengan skill atau sihir yang digunakan oleh Ainz. Pertarungan ini sangat berat sebelah. Fran dan Jet dikelilingi oleh undead dan sangat kelelahan. Sihir mereka juga belum pulih sepenuhnya setelah bertarung melawan GR. Ainz menyadari kelelahan mereka. Ainz kemudian melakukan intimidasi dan ingin membawa keputusasaan di hadapan mereka. Karena cooldown skillnya sudah selesai, Ainz kembali melakukan pemanggilan Overlord Undead yang mengeluarkan banyak undead kelas tinggi. Master mulai panik dan menanyakan kabar rencana Jin. Sampai tiba-tiba para undead terlihat aneh. Jin hanya bilang kalau rencananya telah sukses. Ainz merasakan sakit kepala yang mengganggu. Ternyata itu semua hasil kerjaannya Stephen, yang telah menghancurkan Growth Force atau penghasil kebencian, kita singkat aja PLTK. PLTK ini menjadi sumber kekuatan Ainz yang tidak terbatas. Jin menyadari itu dari diary yang dia baca, kalau ada sumber energi kebencian di tempat ini. Maka dari itu dia menyuruh Stephen untuk menghancurkan sumber energi yang ada. Rencana awal Jin adalah untuk melawan Ainz setelah berhasil menghancurkan PLTK, tapi gagal karena teleportasi yang dilakukan Ainz. Ainz merasakan kekuatannya hilang. Dia berteriak akan usaha dan mimpinya untuk membalas dendam terhadap Kingdom akan gagal. Master memikirkan maksud dari Ainz. Kemudian Fran menyadari sesuatu. Ketika Fran masih menjadi budak, dia merasakan hal yang sama. Hanya kegelapan yang ada di depannya dan tidak ada masa depan yang terlihat. Pada saat itu, Fran hanya berpikir untuk membalas dendam jika memiliki kekuatan. Kemudian Fran bertanya kepada Ainz, apakah dia adalah si tanpa nama? Ainz bingung dengan maksudnya Fran. Sampai Ainz teringat sesuatu, dan kita kembali ke masa lalu. Ainz teringat kalau dia adalah objek eksperimen yang tidak memiliki nama. Saat dia hampir mati karena ritual terakhir, muncul sebuah cahaya melayang di atasnya, dan itu ternyata adalah Dungeon Core. Pada saat itu, dia terpilih oleh Dewi Kekacauan dan menjadi seorang Dungeon Master yang bisa mengendalikan Dungeon Core.
Hasil dari eksperimen itu membuat Ainz menjadi undead level rendah, dan dia dicap sebagai barang gagal. Tapi karena Ainz menjadi Dungeon Master, setelah 3 hari dia berevolusi dan berubah menjadi Lich. Dia mendapat pesan dari Dewi kalau kekacauan mungkin akan melayaninya dengan baik. Ainz bingung dengan maksud Dewi memberinya kekuatan, padahal tidak akan ada petualang yang datang ke Pulau Mengambang. Ainz hanya sosok tanpa nilai. Semua darinya telah hilang, bahkan teman-teman yang berharga sudah tidak hidup. Sampai akhirnya Ainz berpikir untuk balas dendam terhadap Leidus Kingdom. Dungeon biasa diciptakan sebagai ujian untuk manusia, maka dari itu Ainz akan menjadi ujian itu untuk Leidus Kingdom. Dungeon yang harusnya didatangi oleh manusia dibalik oleh Ainz dengan menyerbu langsung ke tempat manusia. Dengan ini tujuan Ainz sudah jelas, yaitu untuk membalas perlakuan Leidus Kingdom. Untuk menyerbu Leidus Kingdom, Ainz memerlukan energi dan pasukan yang banyak. Dia memanfaatkan PLTK yang masih terhubung dengan dirinya sebagai sumber kekuatan. Awalnya, Ainz hanya mengeluarkan undead-undead rendah untuk mengisi sihir di dalam dungeon. Ketika dungeon core sudah penuh, dia mendapat kemampuan menyusun item di dalam dungeon. Selama mengumpulkan kekuatan, sesekali Ainz bisa berpikir jernih. Dia tidak ingin hidup untuk membalas dendam, tapi kebencian orang mati yang ada di dalam dirinya terus memberontak. Suatu hari dia menemukan sisa-sisa tulang teman-temannya yang dulu. Dia menggabungkan itu dengan artefak tua yang ditinggalkan Leidus untuk mencoba memanggil teman-temannya. Biasanya ada 2 cara dalam ritual pemanggilan. Yang pertama, Kuchiyose dari tempat lain, dan kedua, mengambil informasi genetik dari alam dewa dan memasukkannya ke dalam tubuh yang baru dibuat. Meskipun sulit, tapi jadi lebih mudah berkat alat yang ada di dalam dungeon. Ainz berhasil menghidupkan kedua temannya yang ternyata adalah Himeko dan GR. Sayangnya mereka berdua tidak menyadari bahwa Ainz adalah temannya yang dulu. Tapi bukan itu poinnya, biasanya kepribadian undead akan berubah dari kehidupan sebelumnya. Teman-teman yang dulu bersama Ainz sekarang sudah benar-benar hilang. Setelah Ainz selesai menyiapkan pasukan, dia memanggil Ghost Eater yang bisa menjadi kuat ketika memakan undead lain. Ainz membiarkan Ghost Eater untuk mengamuk di dalam dungeon, sampai tiba saatnya memori Ainz mulai menghilang, dan hanya tersisa rasa untuk membalas dendam. Kebencian dalam dirinya membuat kepribadian dia sebagai si tanpa nama mulai menghilang. Tapi saat ini Ainz kembali teringat dengan si tanpa nama, setelah Fran berkata tentang hal itu. Jin mengatakan kalau Ainz adalah si penulis diari, tapi Ainz menolaknya. Dia tidak lemah, Raja Tiran seperti dirinya bukan orang seperti itu. Ainz berteriak dan mengeluarkan haki rajanya lagi. Kali ini Fran berhasil menahannya. Ainz awalnya ingin membuat Fran menjadi anak buahnya, tapi kali ini Ainz akan serius mengalahkan mereka semua. Jin memberitahu Master kalau status Ainz telah berubah. Ainz ternyata bukan undead biasa, dia adalah Raja Kematian. Ainz tetap kuat meskipun sumber kekuatannya sudah dihancurkan. Ainz kemudian tertawa sambil mengeluarkan skill Hellblaze. Fran hanya bisa menahan serangan itu, kemudian muncul serangan lanjutan peluru racun dari atas Fran. Fran segera melompat, sebelum jurus Newton Ainz mengenai dan membuatnya tidak bisa bergerak. Serangan Ainz terlalu cepat sehingga sulit untuk dihindari. Jin kemudian melakukan pemanggilan undead. Saat itu muncullah Stephen. Dia membantu untuk melawan setengah undead yang ada. Ainz terkejut melihat Ghost Eater yang merupakan anak buahnya sekarang telah berkhianat padanya. Stephen berkata kalau dia hanya loyal pada si tanpa nama, yang merupakan salah satu yang ada di dalam diri Ainz. Ainz terlihat kesal mendengar si tanpa nama lagi. Jin kemudian menyadari cara kerja tubuh Ainz yang tidak bisa diserang, yaitu karena sihir Dimension Shift. Kata Raphael, cara kerjanya mirip skillnya Obito, tapi butuh mana yang banyak. Ainz bisa menggunakan itu karena mendapat energi dari PLTK yang tadi sudah dihancurkan. Selain itu, Ainz juga punya Negate Seal, sehingga dia bisa menggunakan skill itu di ruangan yang melarang skill teleportasi. Ya, motor lewat. Master kemudian menyuruh Jin membuang nyawanya lagi dengan tongkat Hades, dan Master akan melakukan serangan untuk mengalahkan Ainz. Jin menyetujuinya dan meminta perlindungan dari Jet. Jin kemudian mulai mengaktifkan tongkat Hades. Master menyuruh Jin untuk tidak mati setelah ini. Selama Jin gak mati, ya gak akan mati, kata seseorang. Jin mulai merapalkan mantra-mantra seperti sebelumnya. Ainz menyadari itu dan merasa tidak akan ada efek baginya. Jin terus melanjutkan rapalannya. Jin meminta Stephen melalui telepati untuk melindunginya. Fran masih melawan para undead. Kemudian Master menyuruh Fran untuk langsung mendekati Ainz setelah Jin mengaktifkan sihirnya. Ainz masih bisa menggunakan banyak sihir sebelum PLTK benar-benar hancur. Ainz menyuruh seluruh undeadnya menggunakan sihir untuk menggagalkan rapalan Jin. Sihir itu mengarah pada Jin, kemudian Jet melindungi Jin sampai terluka. Stephen datang untuk membantu dan menahan sebisanya. Jin masih fokus merapal hingga akhirnya skill tongkat Hades berhasil diaktifkan. Ainz mengaktifkan sihirnya agar semua serangan mereka tidak bisa mengenai dirinya. Saat para undead tidak bergerak, Fran mendekati Ainz dan Master mengaktifkan skill Taker. Skill Taker berhasil mengambil Abjuration skill milik Ainz. Ainz sempat kebingungan karena dia tidak bisa menggunakan Dimension Shift miliknya. Fran mendekati Ainz dan menebas tubuhnya. Sayang, tebasan itu tidak mengenai mana kristal Ainz. Cahaya dari tongkat Hades terus menggerogoti tubuh Ainz. Undead yang lain mulai menghilang, begitu pula Ainz yang akan segera hilang. Dia sangat menyesal karena belum bisa membalas dendam, walaupun bukan itu tujuan dia yang sebenarnya. Dia berharap ada orang yang bisa menghentikannya.
Penyesalan terdalam Ainz karena tidak bisa menolong kedua temannya. Dia ingin sekali pergi bertualang dengan mereka berdua. Sebelum Ainz menghilang, Fran memegang tangannya dan mengajak Ainz untuk berpetualang bersama. Fran memiliki nasib yang sama seperti Ainz sampai Master datang. Maka dari itu Fran ingin menolong Ainz dan memberi Ainz nama. Tubuh Ainz kemudian meledak dan tertutupi oleh asap. Fran masih menggenggam tangan Ainz yang ternyata Ainz masih bisa bertahan dari serangan tongkat Hades. Ainz melihat ke arah Stephen dan menyadari kalau Ghost Eater telah mewujudkan setengah impiannya untuk berpetualang. Dia berpikir jika berpetualang dengan Fran bukan ide yang buruk, tapi Ainz menolak dan menapikan tangan Fran. Dia masih sombong sebagai seorang Dungeon Master, walaupun dalam hatinya dia berkata lain. Ainz kemudian menjelaskan dengan hancurnya PLTK, semua kebencian akan bertebaran kemana-mana. Dengan skill pemanen kebencian dan pengacau miliknya, Ainz bisa memasukkan semua kebencian itu ke dalam dirinya dan membuatnya mengamuk. Dia menyuruh Fran dan yang lain untuk menyayangi hidup mereka dan segera pergi dari Castilla sebelum semua kebencian itu datang. Dalam hati, Ainz merasa aneh karena Raja Kematian menyuruh para petualang untuk hidup. Jin menyuruh Fran untuk mundur dan berlindung. Kebencian itu mulai datang ke arah Ainz, kemudian Ainz memancarkan cahaya dan menarik semua kebencian itu ke dalam dirinya. Dalam hatinya dia berpikir kalau dia memang tidak cocok dengan peran yang sekarang. Kebencian yang datang semakin banyak dan memenuhi seisi ruangan. Mereka hanya bisa bertahan dengan pelindung sihir. Master mencoba bertanya soal skill Hades lagi, tapi Jin masih menanggung beban dari penggunaan sebelumnya. Stephen bisa bertahan dari kebencian, tapi mana dia hanya sedikit sehingga dia hanya bisa melindungi Jin. Pelindung sihir biasa bisa menahan kebencian tapi tidak akan bertahan lama. Mereka kemudian terpisah dan berlindung masing-masing. Jet kembali ke dalam bayangan Fran. Mereka mulai mengecilkan pelindung dan menambah lapisannya. Hingga gelombang besar kebencian itu datang menghampiri. Mereka terus bertahan dari kebencian yang terus datang. Semakin lama kebencian itu semakin kuat. Sampai ketika perisai mereka mendekati batas, semua kebencian itu mendadak menjadi tenang. Kemudian muncul gelombang kebencian lain dari belakang yang membuat Fran terlempar. Pelindung sihir Fran mulai hancur. Master merubah wujudnya menjadi tameng, tapi itu kurang efektif. Kemudian Master menggunakan limit break yang dia dapat dari GR. Sihir Master meningkat, tapi ketahanannya berkurang drastis. Master terus berpikir cara untuk melindungi Fran sebelum tubuhnya hancur. Sampai akhirnya Master memohon pada dewa untuk paling tidak bisa menyelamatkan Fran. Raphael kemudian menjelaskan situasi sekarang. Kebencian yang disedot Ainz akan segera selesai, dan ledakan kebencian akan segera terjadi. Jika ledakan itu terjadi, Master hanya bisa bertahan selama 139 detik, dan presentasi Fran mati adalah 91%, sehingga situasi saat ini harus segera diatasi. Master kemudian terkejut karena muncul sosok kepala wanita di hadapannya yang ternyata adalah Raphael. Master seketika langsung nostalgia karena Raphael adalah sosok yang selama ini menemani dan memberikan Master informasi saat datang ke Isekai. Master menanyakan cara untuk mengatasi situasi saat ini. Kemudian Raphael meminta izin akses untuk menggunakan kekuatan sementara Master. Raphael kemudian memulai penanggulangan situasi. Raphael mengeluarkan skill Quick Zone yang menerapkan teori relativitas, sehingga waktu di sekitar Master terlihat lambat. Raphael memprioritaskan keselamatan Fran. Dia meningkatkan level pengubah bentuk, dan skill itu berevolusi menjadi perubah wujud. Raphael mengaktifkan Form Shift atau perubah wujud dan memasangkan zirah pelindung pada Fran. Bisa Henshin coy, di luar nalar emang. Raphael kembali meningkatkan skill pembagi pikiran yang kemudian berevolusi menjadi pikiran paralel dan segera mengaktifkannya. Ada catatan nih guys dari translator, sempat salah nerjemahin ternyata. Raphael terus menggunakan Evo Point Master sampai poinnya tidak cukup untuk mendapat skill baru. Raphael kemudian mencoba mengakses wilayah dewa dan mengakses library untuk mendapat informasi skill baru. Raphael menyusun ulang skill tapi gagal karena Evo Point-nya tidak cukup. Sehingga Raphael menganalisa skill Master dan melakukan kombinasi untuk mendapatkan Evo Point. Setelah mendapat Evo Point, Raphael menggunakannya untuk mendapat skill baru yaitu God Eye. Scene ini bayangin aja kayak pas Rimuru evolusi. Raphael segera mengaktifkan God Eye. Master bisa melihat menembus kabut kebencian. Raphael menemukan 5 undead yang selamat dari tongkat Hades. Dia mengaktifkan perubahan wujud yang memunculkan kabel besi dari tubuh Master. Kabel itu melesat cepat dan mengincar kristal para undead. Setelah mengalahkan undead, mereka mendapat Evo Point. Raphael menggunakan Evo Point itu untuk meningkatkan level skill Clone Creation, sehingga berevolusi menjadi Superior Multi Clone Creation. Raphael membentuk 5 klon yang terlihat kuat. Raphael melanjutkan dengan memasang pikiran paralel dan memberi para klon sihir api. Mereka berlima menembakkan Inferno Burst. Serangan itu mengarah pada satu titik dan bergabung menjadi satu. Serangan itu kemudian meledak dan menghilangkan kebencian yang memenuhi ruangan. Tubuh Ainz sekarang terlihat sehingga mereka bisa menyerang. Raphael menyarankan untuk tidak menyerang Ainz sekarang, karena Ainz telah menelan banyak kebencian, jadi kemungkinan besar akan terjadi ledakan jika Ainz dihancurkan. Raphael kemudian mengevolusi skill Taker supaya bisa digunakan lagi. Kemudian Raphael mencuri Seal Negate atau pembatal segel milik Ainz. Dengan begitu, skill teleportasi bisa digunakan. Mereka kemudian mengaktifkan Dimension Jam dan menghilang sebelum Ainz meledak. Ainz menarik sisa kebencian yang ada dan kemudian duar. Master dan yang lain terkirim ke udara. Mereka berada di luar pulau langit dan sedang jatuh ke bawah.
Jet dalam kondisi baik, tapi Fran dalam kondisi tidak sadarkan diri. Master berterima kasih sekali pada Raphael. Raphael senang bisa berguna bagi Master. Kemudian dia memberitahu kalau Master hanya bisa bertahan 35 detik lagi. Pelepasan potensi juga akan segera berakhir, dan di waktu yang bersamaan, Raphael akan kembali semula atau menghilang. Raphael hanya bisa melakukan translasi dan memberi notifikasi informasi seperti dulu. Dari super intelijen balik jadi nero intelijen. Master berpikir untuk menggunakan pelepas potensi lagi untuk memanggil Raphael kembali. Tapi sayangnya kemungkinan untuk membangkitkan Raphael hanya 2%. Jadi kemungkinan besar Raphael tidak bisa dibangkitkan. Kasihan mereka berdua harus berpisah, padahal banyak yang mau ditanyain Master. Raphael jelasin kalau keberadaannya saat ini memang dilarang oleh dewa. Dia telah dihapus oleh sang pencipta. Dan dia hanya diizinkan sebagai tubuh spiritual yang berkeliaran. Kalau kalian pernah nonton Sao, kayak Kayaba yang cuma gantayangan di internet. Raphael merasa senang bisa menyelamatkan Master. Raphael mendoakan Master dan perjalanan yang akan dia lalui atas nama Dewa Pengetahuan. Tidak, Raphael-chan. Raphael menghilang dan Master sangat berterima kasih padanya. Oke, segitu dulu ya guys, bagian kali ini cukup sedih. Udah mana teman-temannya Ainz yang ternyata jadi undead dan Raphael-chan juga menghilang. Kenapa Raphael-chan gak dibikin permanen aja ya? Ditambah rekaman yang pertama sempat hilang jadi ngerekam ulang. Oke lah, syukuran ada Marathon Ukro video tadi. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.